Tiap hari gue review keyboard, tiap hari gue review headset, dan juga peripheral lainnya. Tapi gue bosen kalau misalkan kerjainnya mau review terus. Jadi kali ini videonya sedikit berbeda. Gue punya SadeSkanda, keyboard ini harganya sekitar 400.000, keyboard entry level yang cukup bagus lah. Tapi gimana kalau kita bikin SadeSkanda ini menjadi sangat sultan dengan semua modifikasi yang bisa kalian pikirkan? Well, kalau misalkan kalian berniat melakukan tersebut, gue udah ngelakuin itu buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Seperti biasa, kalau kalian baru datang di channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan semua review, video peripheral seperti headset, mouse, keyboard, atau mungkin video modif kayak Sadesa satu ini. Dan jangan lupa pencet notifikasinya supaya kalian bisa lihat selalu video terbaru yang kita upload di channel ini. Jadi, sebelum kita masuk ke proses membuat SadeSkanda ini menjadi dari keyboard OEM menjadi keyboard sultan, gue akan mungkin bahas sedikit soal si SadeSkanda dan mungkin apa yang kalian dapatkan kalau kalian mau beli keyboard ini. Jadi ini adalah keyboard 400.000 entry level dari Sades, datang dalam dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Cuman yang sedikit disayangkan adalah pilihan switch-nya itu cuma punya satu, yaitu Otemo Blue. Tapi Sades nggak lupa untuk memberikan fitur menurut gue bisa membuat keyboard ini menjadi cantik, yaitu fitur hot swappable yang sangat marak digunakan di keyboard-keyboard entry, mau dari yang terjangkau sampai yang super mahal. Dan kali ini gue berpikir untuk bisa membuat modifikasi SadeSkanda kalau misalkan kalian memiliki budget yang cukup terbatas, tapi kepengen istilahnya menabung ke depan untuk bisa membelikan komponen-komponen yang membuat keyboard ini tentunya lebih nyaman. Karena kali ini gue nggak akan melakukan review, gue hanya memberikan impresi singkat apa yang gue pikirkan tentang SadeSkanda kalau misalkan kalian berpikir untuk membeli keyboard yang satu ini. Karena bisa bilang ini keyboard TKL cukup standar entry level dan gak neko-neko, cuman tampilan putihnya cukup bagus, keycapnya sudah tembus LED karena keyboard yang satu ini sudah dilengkapi dengan RGB LED per key lighting, dan juga animasi RGB-nya cukup cakep kalau kalian suka yang seperti itu. Apalagi kalau misalkan kalian mau nyari keyboard yang terjangkau untuk menemani setup pamer kalian yang bisa dibilang monokromatik berkombinasi antara hitam atau putih. Jadi, hal pertama yang gue pikirkan untuk gue buang jauh-jauh dari keyboard ini adalah switch-nya. Karena sangat disayangkan SadeSkanda hanya datang dengan satu opsi switch, yaitu Optimo Blue. Yang sebenarnya bisa dibilang baik-baik aja, cuman gue nggak suka clicky. Dan kalau misalkan kadang-kadang dipakai buat kerja malam, clicky itu berisik. Jadi gue mencari switch linear yang bisa dibilang cukup terjangkau. Dan gue menemukan switch ini bernama KTT Grapefruit, di mana ini adalah linear yang cukup nyaman dan harganya cukup terjangkau sekitar 3.700-an per switch. Kalian bisa cari di Tokopedia dan beberapa toko yang menjual switch ini. Dan kalau misalkan kalian beli 90 untuk dari switch ini, kalian bisa menghasilkan kurang lebih ya sekitar 300-400 ribu untuk switch-nya sendiri. Dan gue kebetulan dapat switch dari Oscar, dari Yokip. Thank you banget udah meminjemin switch KTT-nya. Dan switch-nya kebetulan ini sudah di loop. Jadi kalian bisa mendapatkan rasa yang lebih nyaman karena keyboard ini sudah hot swap. Jadi kalian bisa menentukan switch apa yang pengen kalian beli. Kalian bisa melakukan modifikasi macam kayak looping atau mungkin filming dan apapun. Karena modifikasinya itu menurut gua sangat tidak terbatas, tergantung kalian seberapa niat. Nah, hal yang perlu diketahui sebelum kalian melakukan modifikasi switch pada SadeSkanda satu ini adalah kompatibilitas switch. Karena kalian bisa tahu kalau hot swap bukan berarti semua switchnya itu bisa ditukar sesuka hati kalian. Karena kalian harus lihat ke bagian belakang switch dan ngelihat berapa pin atau colokan yang bisa kompatibel dicolok ke dalam keyboard kalian. Dalam contoh kasus ini, SadeSkanda ini hanya memiliki support untuk colokan 3 pin saja. Karena ada switch yang memiliki colokan untuk 5 pin dan juga ada switch yang punya colokan untuk 3 pin. Jadi itu cukup penting, maka kenapa gue memilih KTT sebagai switch pilihan untuk SadeSkanda. Karena sudah punya support untuk 3 pin dan tidak perlu kalian punya 5 pin. Karena kalau 5 pin kalian berarti harus potong kaki plastiknya untuk bisa support ke keyboard yang satu ini. Nomor 2 adalah support RGB, karena harus tahu bahwa tidak semua switch itu memiliki housing yang bisa membuat LED RGB-nya itu terang atau mungkin menembus dari switch-nya sendiri. Dan KTT ini memiliki lubang di atas yang sangat perfect untuk bisa melewati RGB LED-nya. Kalau misalkan kalian memang suka LED, gue rasa ini sangat penting supaya kalian jangan sampai beli switch terlalu murah, tapi ternyata housingnya hitam atau nggak transparan atau bahkan nggak ada lubangnya untuk ngelewatin RGB tersebut. Setelah sudah mencabut semua switch yang gue inginkan dan mengganti dengan KTT, saatnya untuk melakukan modifikasi bagian kedua dari keyboard ini, yaitu adalah keycap. Dan gue kepengen cari keycap yang bisa dibilang nggak tembus LED. Karena walaupun ini bisa tembus LED, keycap yang dari awalnya, menurut gue fontnya kurang keren, dan gue pengen cari font yang bisa dibilang lebih bagus. Nah, kebetulan gue kemarin dapet keycap dari temen yang bisa
punya tulisannya cukup bagus, dan juga punya font tulisan kanji yang menurut gue memberikan aksen yang sangat bagus buat keyboard kalian. Dan ini bahkan sudah PBT dan terjangkau banget, hanya sekitar 450 ribuan. Jadi kalau misalkan kalian memang cari estetik yang warnanya black on white atau white on black, gue sangat sarankan kalian untuk membeli keycap yang satu ini. Jadi tadi proses switch sudah selesai, lalu gue ganti juga dengan keycapnya. Namun ada beberapa hal yang juga kalian harus perhatikan kalau kalian pengen beli Sade Skanda. Karena Sade Skanda ini, saking entry-nya, nggak memberikan keyboard yang di bagian seperti shift, space, atau bahkan enter, itu stabilizer. Satu-satunya stabilizer yang bisa didapatkan dari keyboard ini hanyalah stabilizer di space, dan itu pun nggak menggunakan switch step stabilizer dan hanya menggunakan wire stabilizer. Jadi kemungkinan keycap aftermarket yang kalian beli nggak akan pernah cocok dengan keyboard yang satu ini, dan akhirnya kalian hanya bisa menggunakan switchnya aja. Artinya kalau kalian menggunakan shift atau space, itu akan definitely goyang-goyang kiri kanan, karena bahkan di Sade Skanda ini ada beberapa shift yang ada slot wire-nya tapi nggak ada wire sama sekali. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah menyadari bahwa ada suatu tombol yang sedikit umum dari Sade Skanda. Dan Skanda ini nggak menggunakan layout yang cukup normal, sehingga tombol enternya itu nggak persegi panjang seperti kebanyakan keyboard. Tapi dia membentuknya kayak L kebalik itu. Dan nggak banyak keycap yang memiliki keycap ini secara umum. Apalagi keycap yang set gue pakai, itu masih menggunakan enter yang biasa aja. Jadi gue harus mencari cara untuk membuat keycap ini bisa ditemukan dan juga terlihat lebih cakep. Jadi gue cari di Tokopedia dan kebetulan ada yang menjual keycap ini. Ini yang disebut dengan keycap ISO layout yang kalian bisa cari. Dan gue menemukan keycap hitam yang juga tembus LED. Dan menurut gue keycap hitam ini menjadi aksen yang sangat bagus untuk keyboard Sade Skanda kalian. Lalu, gue sebenarnya sudah merasa cukup nyaman dengan switch KTT ini digabung dengan PDT. Tapi gue ngerasa itu angle ergonomisnya kurang karena kaki Sade Skanda itu cukup tipis dan kayak goyang-goyang. Jadi, gue menemukan cara untuk membuat keyboard ini menjadi lebih enak dengan wooden wrist. Jadi kalau kalian cari di Tokopedia, itu banyak banget sekarang pengrajin kayu yang bisa membuat peralatan macam dari tatakan minum, atau mungkin meja kecil, dan bahkan wrist untuk keyboard. Dengan harga hanya sebesar 50.000, kalian bisa mendapatkan wrist keyboard yang cocok untuk ukuran TKL, dan bisa dibilang permukaannya sih masih agak perlu dipoles dikit sih, tapi dengan sedikit peralatan kayak model pelitur atau mungkin hal-hal lainnya, kan dengan mudah bisa coating ini dan bisa membuat ini jauh lebih nyaman di tangan. Jadi setelah ganti switch, ganti keycap, bahkan nyari keycap yang sulit untuk enter yang bentuknya itu aneh dan tidak umum, kita akhirnya sudah membuat keyboard Sade Skanda ini menjadi putih dan cukup cakep, menjadi putih dan sangat cakep. Nah, kalau kalian kepengen denger perbedaan suara typing testnya sebelum dari default dan sampai sudah di mode seperti ini, kalian bisa dengar suaranya di sini. Dan itulah kira-kira hasil modifikasi dari keyboard Sade Skanda yang satu ini. Memang kali ini gue nggak bikin review, tapi menurut gue akan menyenangkan untuk bisa membuat keyboard modifikasi seperti ini, karena ini membuktikan bahwa kalau kalian punya keyboard yang entry dan kalian bisa menemukan parts yang tepat, apalagi memiliki fitur yang tepat seperti hot swap, kalian bisa memodifikasi banyak hal dan membuat tampilan keyboard seperti Sade Skanda ini jauh lebih menarik. Walaupun sebenarnya kalau boleh ngomong, modifikasi yang diberikan untuk keyboard ini cukup mahal karena harga keyboardnya 400.000, switchnya sendiri harus makan sekitar 350 sampai 400.000, dan keycapnya sendiri 450.000, tambah keycap hitamnya 5.000 rupiah, dan wooden wristresnya sebesar 50.000 rupiah. Ya lumayan lah, kurang lebih kira-kira sekitar 1,2-1,3 juta. Kalian totalnya mungkin nanti gue tulis di bawah.
Dan ya, tapi menurut gua kalau kalian memang punya modal kayak di bawah 1,5 juta, tapi kepengen punya tampilan yang sedikit berbeda daripada yang lain, tapi kepengen mulai dari OEM dan nggak kepengen memiliki kesulitan belajar lah gitu, mungkin bisa memulai project-project seperti ini. Dan kalau misalkan kalian punya project seperti itu, kalian juga bisa share di bawah, atau mungkin saranin gue project apa yang mungkin harus dibuat menjadi project modifikasi ke keyboard yang satu ini. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.